bahas begitu diketahui. Pertama, jelaskan klasifikasi dan jenis dari geoid begitu, dan kemudian yang berikutnya adalah jelaskan komponen geopotensial ya, dan mengapa itu diperlukan ya, komponen geopotensial global maksudnya ini ya. Kemudian bagaimana model geoid secara bertahap ya, dan kemudian bagaimana persamaan yang digunakan, dan kemudian bagaimana terakhir adalah memvalidasi ya geoid yang sudah kita hasilkan itu adalah teliti begitu ya. Itu ada 4 pertanyaan yang nanti harapannya setiap kelompok mulai diskusikan begitu ya. Untuk sebagai pengantar nanti ke tugas melakukan hitungan pemodelan geoid. Nah, terkait dengan pemodelan geoid ini ya, kita kemudian bisa mengklasifikasi ya, di minggu sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa, secara sumber data begitu, geoid kita bisa klasifikasi menjadi geoid, geometrik ya, dan geoid gravimetrik ya. Nah, geoid nah, geoid, geometrik ini itu adalah ya, yang sumber datanya adalah dari, GNSS begitu ya. Ups, pen saya udah GNSS plus leveling ya, begitu. Ini leveling. Kemudian kalau di sini sesuai dengan nama, dari geoid ini ya, gravimetric begitu, artinya gravity, maka ini sumbernya adalah dari data gaya berat begitu ya, itu. Nah kemudian kalau secara absolut kita kemarin sudah mengetahui ya, bahwa pemodelan geoid bisa dilakukan secara absolut dan relatif, di mana yang absolut ini kemudian kita, menentukan geoid ya, bidang geoid secara langsung dari pusat massa bumi. Sedangkan yang untuk pemodelan geoid relatif, itu adalah kita mendefinisikan di sini kita ada pusat massa bumi, ada elipsoid ya, kemudian ada geoid, dan kemudian ada topografi gitu ya. Nah ini yang absolut ini, begitu ya. Yang ini nomor 1 ya, dan kemudian yang relatif itu adalah yang ini ya, terhadap elipsoid ya. Di sini geoid ya, di sini elipsoid gitu ya, dan di sini adalah topografi ya. Jadi di sini untuk kemudian kita mendefinisikan geoid secara absolut, kita harus mengetahui informasi ya terkait dengan banyak hal ya antara geoid dengan pusat massa bumi. Dan ini adalah satu pekerjaan yang sulit ya, karena masih banyak sekali di sini yang kita tidak ketahui begitu ya, seperti itu. Sedangkan, yang metode kedua itu adalah dengan kemudian kita mendefinisikan terlebih dahulu elipsoid ya di sini, dan kita sudah mengetahui bahwa elipsoid ini juga sudah memiliki di sini ya, memiliki misalnya gaya berat normalnya begitu ya. Dan memiliki banyak parameter-parameter fisis ya, elipsoidnya juga di sini kita definisikan juga parameter-parameter fisisnya, begitu ya. Sehingga di sini kita bisa kemudian lebih, lebih mudah gitu ya mendefinisikan, geoid itu ya, yaitu dengan mendefinisikan undulasi geoid ya, dan kemudian, defleksi vertikal gitu ya di sini. Ini defleksi vertikal, begitu ya. Nah ini yang sekarang kemudian kita gunakan. Gitu. Nah, secara, geometrik ya, yaitu dengan cosaid. Kalau secara geometrik itu adalah cosaid GPS atau GNSS ya, kalau sekarang Global Navigation Satellite System gitu, GNSS ya, dan leveling atau sifat datar begitu ya. Nah, geoid geometrik ini itu kelebihannya dia linear ya. Jadi karena kan fungsinya itu adalah ya, di sini topografi gitu, kemudian di sini geoid ya, dan di sini elipsoid begitu ya. Ini E ya, ini geoid ya, ini topografi ya. Dan kemudian kalau kita mendefinisikan tinggi ya, misalnya titik di sini ya, titik
P di sini, begitu ya. Maka kemudian kita bisa mengukur ya, di sini tinggi ortometrik yang kita tuliskan sebagai ya H besar begitu ya. Dan kemudian kita juga di titik yang sama di sini melakukan pengukuran tinggi geometrik ya. Ini ya, kita kemudian mendapatkan tinggi geometrik dan kemudian apa selisihnya ya. Ya, nah selisihnya di sini ya, itu yang kemudian kita namakan sebagai ondulasi geoid. Jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwa geoid geometrik ini itu dia linear ya, karena hubungannya hanya kemudian di sini persamaannya adalah N sama dengan ya H begitu, tinggi geometrik dikurangi dengan tinggi ortometrik ya. Jadi ini persamaannya linear dan kemudian juga kedua tinggi ini ya, tinggi geometrik dan tinggi ortometrik ini adalah ukuran begitu ya, hasil pengukuran. Sehingga ketelitian dari ondulasi geoid ini, N ini, hanya tergantung kepada ketelitian pengukuran ya, dan ini diketahui semua. Jadi tidak ada yang kemudian di sini diasumsikan begitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini ya untuk geoid geometrik itu kelebihannya dia adalah kesalahannya kecil ya, sehingga teliti. Ini linear ya, persamaannya linear, kemudian semua pengukuran ya. Sehingga di sini kalau pengukurannya teliti, ya maka ya kesalahannya juga menjadi kecil begitu ya. Hanya permasalahannya adalah untuk geoid geometrik ini adalah dia sifatnya diskrit gitu ya. Jadi hanya satu titik ini, hanya berlaku di titik ini saja. Tidak berlaku di sini ya, tidak berlaku di sini ya, apalagi di sini gitu ya. Dia hanya kemudian geser misalnya 5 senti saja, itu nilainya sudah berbeda, begitu ya. Nah, itu yang kemudian kondisi yang diskrit itu, ini tidak sesuai dengan apa ya, dengan ciri ya, ciri dari geoid ya. Jadi salah satu ciri dari geoid itu adalah dia harus continue ya, smooth ya, halus dan continue gitu ya. Nah, ini kalau geoid geometrik ini tidak continue ya, dia diskrit begitu ya, hanya titik saja ya, begitu. Nah, ini yang kemudian dia tidak sesuai kekurangannya. Ini kira-kira ya, jadi kita memiliki ada elipsoid ya, di sini kita definisikan tinggi geometrik, kemudian di situ kita definisikan geoid dari pengukuran ortometrik ya, dan kita dapatkan yang hanya itu ya. Nah, kemudian yang kedua itu geoid gravimetrik, di mana geoid gravimetrik ini sesuai dengan namanya di sini ya, gravi ya, itu dasarnya adalah dari gravity. Oleh karena itu maka sumber datanya itu adalah dari data gaya berat begitu ya. Nah, di sini sama seperti juga geoid eh, geometrik begitu ya. Untuk geoid gravimetrik ini juga ya. Untuk yang geoid gravimetrik ini juga memiliki ada kekurangan dan kelebihan begitu ya. Nah, untuk kekurangannya dia itu adalah non linear ya. Jadi kemarin kita mengetahui bahwa persamaan untuk menghitung n itu ya, n sama dengan kemarin ya, itu ada di sini G dibagi 4V apa 2V ya? 2V gitu. Kemudian ini kali integral begitu ya. Kemudian delta G ya dikali kemudian Stokes itu ya, persamaan Stokes ya. Nah, ini kita mengetahui di sini banyak sekali yang kemudian kita asumsikan ya. Contohnya misalnya kita di sini densitasnya kita asumsikan juga apa 2,67 gitu ya. Dan banyak sekali asumsi yang kita gunakan di sini ya.
Sehingga karena banyak asumsi dan kemudian juga ini ya, permasalahan integralnya ini, integral untuk area ya, yang seharusnya area ini adalah melingkupi seluruh permukaan bumi. Pada kenyataannya kan kita tidak kemudian bisa mengintegrasikan ya, melakukan integral seluruh permukaan bumi, begitu ya. Nah, ini yang kemudian karena banyaknya asumsi, ini maka ketelitiannya menjadi turun begitu ya. Tapi kelebihannya dia adalah merupakan bidang atau kontinu ya. Jadi kan kita mengetahui bahwa pengukuran gaya berat itu, gravity itu akan meskipun dilakukan di satu titik ya, tapi dia adalah dipengaruhi oleh ya distribusi massa yang ada di sekitarnya, begitu ya. Demikian juga titik ini dipengaruhi oleh distribusi massa yang di sini, ya. Di sini titik ini dipengaruhi oleh distribusi yang massa yang di sini, ya. Nah, oleh karena itu maka di sini ya eh, sifatnya menjadi kontinu begitu ya. Karena ini kan integralnya integral tadi ya, melingkupi seluruh permukaan bumi ya. Di mana di situ ada satuan massa, maka di situ ada nilai gaya beratnya ya, yang dipengaruhi oleh nilai gaya berat dipengaruhi oleh gaya tarik ya, massa di sekitarnya dan massa bumi secara keseluruhan begitu ya. Itu jadi nah, kelebihan dan kekurangan itu yang kemudian selanjutnya kita gunakan ya. Yaitu dengan menggunakan hybrid ya, hybrid geoid gitu. Ini kemarin sudah kita diskusikan ya, ini yang kita menggunakan yang Stokes ini ya. Ini Stokes dan kemudian kita kombinasinya Bruns, kemudian kita menggunakan ini ya. Ini yang kemudian tadi ya, seperti saya sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan integral ruang luasan ini ya, delta sigma ini, itu yang kemudian setiap titik itu dipengaruhi oleh titik unit massa atau gaya tarik yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan sekitarnya itu adalah berarti di seluruh permukaan bumi karena kan kita mengetahui bahwa satu unit massa itu ditarik oleh massa bumi secara keseluruhan begitu ya. Itu nah oleh karena itu maka salah satu solusinya itu ya yang kemudian ini disampaikan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan integral itu, integrasi itu ya, agar kemudian tidak terjadi kesalahan proses melakukan integrasi, maka diperlukan data gaya berat yang melingkupi seluruh permukaan bumi ini ya. Nah, kenyataannya tidak ada, maka kemudian solusinya itu adalah kita kemudian membagi ya bidang geopotensial atau geoid tadi ya. Geoid ini ya, ini kan bidang geopotensial. Itu kemudian kita bagi-bagi menjadi ada tiga bagian begitu ya. Nah, ini tiga bagian itu kita sebut yang pertama itu adalah komponen gelombang panjang ya, komponen yang merepresentasikan massa 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 bumi reratanya gitu ya, rerata massa bumi gitu ya. MA ya, massa bumi rata-rata begitu ya. Kemudian yang kalau yang komponen regional atau dinamakan juga komponen gelombang menengah, itu yang kemudian memberikan gambaran tentang regionalnya. Jadi yang misalnya di sini kita memiliki pengukuran ya atau penentuan geoid di wilayah ini, maka kemudian itu bersifatnya regional ya. Biasanya kemudian kalau kita berbicara mengenai panjang gelombang ya, ini biasanya adalah sekitar yang panjang itu 20 sampai dengan ya 100 atau 200 begitu ya kalau sekarang. Ini kilometer, begitu ya. Jangkauannya, luasan area yang terjangkau oleh representasi dari gelombang panjang ya. Sedangkan kalau yang regional itu adalah biasanya antara 2 ya, 1 sampai dengan 5 gitu ya, kilometer. Dan kemudian yang komponen yang ketiga itu adalah yang kita namakan sebagai komponen lokal atau gelombang pendek. Ini yang kemudian merepresentasikan perubahan topografi, begitu ya. Dan kita lihat perubahan topografi itu, ya itu antara 0 sampai dengan sekitar sekilo, 2 kilo, begitu ya.
Nah ini, bagaimana, gambarannya ya kira-kira seperti ini ya. Bagaimana tadi 3 komponen, bidang geopotensial itu, kita ilustrasikan, begitu ya. Jadi, pertama itu kita adalah karena kita menggunakan metode yang relatif, begitu ya. Nah kemudian metode relatif itu maka elipsoidnya kita tetapkan terlebih dahulu ya. Misalnya kita menggunakan WGS 84 atau GRS 67 gitu ya. Nah kemudian berikutnya, kita kemudian menetapkan komponen gelombang panjang terlebih dahulu ya, yang merupakan, distribusi massa kontribusi ya, kontribusi dari distribusi massa rata bumi kita, begitu ya. Ini kira-kira misalnya seperti ini ya, eee, polanya gitu agak menaik begitu, ini kira-kira yang di wilayah Indonesia ya, yang itu kalau, kemarin mungkin saya menyampaikan, Indonesia itu ada di perbatasan, nilai geoid gitu ya, yang itu di sebelah barat nilainya adalah minus dan di sisi timur itu adalah plus ya. Di sebelah barat itu kalau di, Lautan Hindia itu bisa sampai dengan minus 80 meter gitu. Dan kemudian kalau di timur kita di Irian Jaya itu bisa plus sampai dengan, berapa ya, seratusan ya, 100 meter. Jadi, plus minus itu berarti kita sekitar deviasinya ya perbedaannya adalah sekitar 180-an gitu ya, 150-an, 80-an lah gitu ya, antara timur dan barat. Nah kira-kira kayak gitu ya, pola gelombang panjangnya, begitu ya. Nah kemudian, nah ini yang kemudian karena ini harus merepresentasikan, bumi ya, bagian bumi yang besar begitu, maka kemudian, distribusi atau kontribusi distribusi massa yang, gelombang panjang ini hanya bisa kemudian direpresentasikan dari hasil pengukuran dari angkasa begitu ya. Jadi di sini. Nah ini yang kemudian bisa memotret ya, mendapatkan data gambaran tentang pola distribusi massa global. Itu adalah dari, satelit ya. Nah satelit ini kita kemudian ada khusus satelit untuk melakukan pengukuran gaya berat, yaitu dinamakan sebagai satelit gaya berat ya. Nanti kita akan diskusikan. Nah kemudian, eee, setelah kita tetapkan ya komponen gelombang panjang atau biasa dinamakan juga smoothed, geoid atau bidang geoid potensial geoid yang, apa, continuous smooth begitu. Nah berikutnya yang kemudian ditetapkan yang komponen regionalnya ya. Komponen regional itu yang kemudian tadi menunjukkan, pola regional ya, perubahan distribusi massa pola regionalnya begitu ya. Jadi di sini ada, eee, tambahan massa begitu ya di sini, terhadap, yang distribusi massa globalnya yang itu kemudian diakibatkan karena adanya distribusi massa regional begitu ya. Yang tadi, yang dimaksud dengan panjang gelombang itu kira-kira ininya ya, panjangnya inilah ya, tadi. Itu ya, ini tadi sampaikan ya, sekitar sampai dengan 100 ya, kalau yang smoothed, kalau yang ini, yang, middle wavelength tadi antara, 2 sampai dengan tadi ya 10 atau 15 begitu. Dan kemudian, nah untuk yang regional ini, itu kita dapatkan datanya itu adalah dari data pengukuran terestris begitu ya. Karena kalau kita melakukan pengukuran terestris, mengapa, kita kemudian bisa geser-geser gitu ya, karena, yang diukur dengan secara terestris itu adalah kontribusi massa di sekitarnya, regionalnya, begitu ya. Nah ini kalau misalnya tidak ada perubahan topografi yang sangat signifikan, itu biasanya kemudian bisa panjang gelombangnya sangat panjang, tergantung juga dari ketelitian alatnya, begitu ya. Itu jadi ini panjangnya adalah sekitar perubahan, jadi panjang gelombang itu adalah satu pola yang mengalami perubahan begitu ya, pada satu jangkauan jarak tertentu begitu ya. Itu dan kemudian nah berikutnya ini adalah yang komponen gelombang pendek ya, yang itu adalah menggambarkan detil perubahan topografi ya.
Nah, ini kalau yang gelombang menengah itu didapatkan dari data pengukuran gaya berat, ya, terestris yang ada di permukaan bumi, ya. Nah, kemudian kalau yang detil geoid ini karena menggambarkan terkait dengan perubahan topografi dari permukaan bumi, maka detil geoid ini yang kemudian kita dapatkan dari data DTM, begitu. Ya, digital terrain model. Ya, seperti itu. Hmm. Nah, sebenarnya kita bisa melihat di sini ya, bahwa ketiga komponen gelombang bidang geopotensial itu adalah saling mengisi begitu ya. Saling memberikan nilai-nilai karena yang tadi gelombang panjang dia merepresentasikan atau memberikan kontribusi distribusi massa bumi global begitu. Yang komponen gelombang menengah itu adalah memberikan gambaran distribusi komponen massa bumi di regional ya. Dan kemudian yang short wavelength itu adalah memberikan gambaran kontribusi bumi yang lokal begitu ya. Ada lembah, ada sungai ya, ada turunan, ada bukit gitu kira-kira ya. Nah ini sehingga tiga komponen itu adalah saling mengisi begitu ya. Nah jika misalnya contohnya ya, misalnya yang komponen gelombang apa menengah tadi ya. Ini kan menengahnya kayak gini ya. Ini kalau misalnya sebelumnya tidak ditetapkan terlebih dahulu komponen gelombang panjangnya, maka nanti gelombang menengahnya itu ya hanya seperti ini bentuknya, gitu ya. Jadi hanya seperti ini saja, gitu ya. Itu. Jadi tidak kemudian kalau ini kan lurus aja kayak gini ya, gitu. Tidak kemudian ada di sini kalau kita lihat di sini miring gitu ya. Karena kemiringannya itu adalah diberikan dari pola komponen gelombang panjang ya. Itu dan kemudian berikutnya itu adalah komponen gelombang pendek ya di sini. Yang komponen gelombang pendek itu juga sama ya. Jadi kalau misalnya eh, tidak ada gelombang panjang dan menengah, maka gelombang pendek itu adalah tidak lebih dan tidak kurang hanya gini aja ya. Jadi seperti ini saja. Jadi tidak mengikuti pola yang itu sudah didapatkan dari pola regionalnya begitu ya. Gitu. Nah, ini untuk itu maka setiap komponen di bidang geopotensial itu adalah sangat penting ya. Itu dan kemudian bagaimana kemudian kita merepresentasikan menyelesaikan permasalahan ya dari eh, dari perhitungan model geoid itu dengan kemudian kita melakukan ada satu metode perhitungan yang kita namakan sebagai metode remove dan restore begitu ya. Jadi mendelete, mengurangi dan kemudian mengembalikan gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan metode ini yaitu adalah pertama ya, kita melakukan bahwa di sini kan yang kita gunakan dan nilai anomali gaya berat ya. Sini yang kita gunakan adalah nilai anomali gaya berat ya dan di antaranya di sini kalau untuk geoid cukup kemudian kita menggunakan anomali gaya berat free air begitu ya. Ini yang kita dapatkan dari hasil pengukuran terestris ya. Nah, kemudian anomali gaya berat ini ya, karena di dalam terestris itu di dalam pengukuran terestris itu ada lengkap kontribusi dari gelombang panjangnya ada dan gelombang pendeknya juga ada gitu ya. Nah, kita akan kemudian mengambil hanya gelombang menengahnya saja. Oleh karena itu, maka di sini anomali gaya berat free air itu kita kurangi dengan nilai anomali gaya berat juga ya, tetapi kita dapatkan dari model global gitu ya, yang merepresentasikan nilai gaya berat rata bumi kita yang didapatkan itu dari hasil pengukuran satelit ya di atas begitu. Nah, kemudian juga dikurangi dengan komponen gelombang menengahnya ya yang kita dapatkan dari perubahan trennya atau topografinya. Yaitu kemudian bisa kita dapatkan kalau yang untuk ini ya komponen
topografi itu yang kemudian kita bisa dapatkan melalui hasil pengukuran, koreksi medan di sini ya. Koreksi, ya, kita tulis ini aja ya, koreksi medan. Gitu, ya. Itu, sedangkan kalau yang ini kita dapatkan dari ya, jadi meskipun kita tidak melakukan pengukuran yang meliputi seluruh permukaan bumi, tapi kita bisa menggunakan data yang dari, rerata bumi begitu ya, distribusi, massa bumi dari hasil pengukuran, eee, satelit gaya berat yang itu biasanya kemudian kita dapatkan dalam bentuk model geopotensial global. Nah, dari hasil, tahapan remove ini, pengurangan ini, maka kemudian kita akan mendapatkan satu nilai yang kita namakan sebagai anomali residual, ya. Jadi anomali free air dikurangi dengan anomali global, dikurangi dengan anomali kontribusi lokal, ya, atau tren, maka kita dapatkan di sini adalah nilai anomali residual, ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai anomali residual, berikutnya adalah kemudian kita lakukan perhitungan geoidnya. Ya, tadi dengan menggunakan di sini kita menggunakan integral Stokes gitu ya. Jadi kita n sama dengan integral gitu ya. Seterusnya, ya. Nah, di sini karena yang dimasukkan sebagai input untuk perhitungan geoidnya itu adalah anomali residual ya, maka hasil perhitungan geoid ini juga akan bukan menghasilkan undulasi geoid atau N, tetapi di sini juga akan menghasilkan anomali ya, anomali, geoid begitu ya. Ini anomali geoid begitu atau residual geoid begitu ya. Anomali residual geoid ya. Nah, untuk kemudian kita mendapatkan nilai undulasi secara penuh, bukan undulasi residual ya, maka kemudian kita laksanakan tahapan selanjutnya. Itu yang kemudian kita namakan sebagai restore ya. Jadi di dalam restore ini yang namanya anomali residual ini geoid residual ini ya, ini kemudian kita tambahkan dengan komponen gelombang panjang ya, nilai undulasi dari komponen gelombang panjang. Ini kita dapatkan juga dari model geopotensial global ya. Ini juga dari global ya. Kemudian kita juga mendapatkan ya, menambahkan komponen namanya indirect effect, efek tidak langsung ya, dari geoid dari distribusi massa itu dari terrain terhadap geoid begitu ya. Itu yang kemudian dinamakan sebagai indirect effect ya. Nah, dengan kemudian kita tambahkan ya komponen gelombang panjang dari geoid dan komponen gelombang pendek dari geoid, maka di sini kita mendapatkan nilai geoidnya secara penuh begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kita namakan sebagai remove restore. Nah, metode remove restore ini itu selain tadi bisa menyelesaikan ya permasalahan keterbatasan begitu ya, atau persyaratan data yang tersedia itu harus melingkupi seluruh permukaan bumi begitu. Kalau kita akan menyelesaikan, persamaan Stokes ini ya, itu bisa diselesaikan karena apa? Karena kemudian di sini kita meskipun kita memiliki ya pengukurannya itu hanya di wilayah kita saja ini ya, anomali, gaya berat free air-nya begitu, tetapi kemudian kita bisa menggunakan ya nilai anomali gaya berat yang itu, global ya, gitu. Demikian juga kita bisa menghitung, nilai anomali ya, gaya berat yang itu adalah komponen dari terrain, begitu ya. Itu jadi menyelesaikan permasalahan tadi ya, persyaratan untuk data yang meliputi seluruh permukaan bumi, begitu. Yang kedua adalah juga meningkatkan ketelitian atau efisiensi ya, efektivitas dari kita melakukan perhitungan begitu ya. Jadi meningkatkan telitian karena kita di sini menggunakan data-data ya, data-data residual ini nilainya akan menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan angka-angka yang kecil, maka proses hitungan kita itu akan lebih sensitif ya terhadap perubahan.
atau terhadap kesalahan begitu ya. Dan yang lain adalah juga dapat kemudian mengurangi memori ya perhitungan sehingga kemudian proses perhitungan juga memorinya menjadi lebih sedikit dan kemudian juga apa ya dan perhitungannya juga menjadi lebih cepat begitu ya itu. Baik, nah kemudian untuk menyelesaikan ini ya menghitung dari anomali gaya berat residual gitu ya ke geoweight residual ya, artinya hitungan geoweight ini maka kemudian kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan ada kolokasi kuadrat terkecil, ada kemudian dengan menggunakan Fourier ya, ada juga yang menggunakan macam-macam lah banyak ya metode-metode yang digunakan untuk kemudian menghitung nilai atau menyelesaikan persamaan integral Stokes gitu. Ya. Nah ini untuk yang contohnya ya, ini misalnya untuk yang menggunakan Fourier ya. Jadi persamaan Stokes-nya itu adalah ini ya, gitu. Ini umum N sama dengan ini radius dibagi 4V, ini gamanya ini ya nilai anomali, nilai gaya berat normal, ini nilai anomali gaya berat ya. Ini posisinya dan kemudian di sini adalah ini ya fungsi Stokes ini jaraknya. Jarak itu ditentukan dengan ini ya. Diketahui koordinat dari 2 titik. Berarti di sini antar 2 titik begitu ya. Dan kemudian ini faktor ini ya bintang begitu ya. Nah, kemudian di dalam FFT ini ada persyaratan bahwa ya kalau kita akan melakukan perhitungan dengan menggunakan metode FFT maka datanya itu harus dalam bentuk grid begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita dari data acak gitu ya, random itu yang kemudian kita konversi menjadi data grid ya. Di mana data grid ini itu kemudian sudah ditetapkan intervalnya gitu ya. Intervalnya dan kemudian ini juga didapatkan jarak ininya ya, jarak sparesnya itu sudah ditetapkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan kita mengkonversi gitu ya atau memindahkan ya domain ya penyelesaian integralnya itu pada saat kita menggunakan Fourier itu adalah kita kemudian merubah dari domain spasial itu yang kemudian atau diskrit itu ya yang kemudian kita pindah ke dalam domain frekuensi begitu ya. Dan ini yang kemudian dari persamaan ini kita kemudian bisa menghitungnya ya di dalam domain frekuensi di sini ya. Nah, dengan menggunakan yang perhitungan di domain frekuensi ini maka Fourier ini terkenal ya dengan memiliki kecepatan penyelesaian atau kecepatan perhitungan begitu ya. Itu kelebihannya. Namun ada kekurangannya di Fourier ini adalah di mana hasil dari perhitungannya itu tidak menghasilkan nilai ketelitian, begitu ya. Jadi untuk kita mengetahui berapa ketelitian dari model geoid kita, maka kemudian kita perlu membandingkannya ya, memvalidasinya dengan menggunakan data GNSS leveling gitu ya atau geoid geometrik ya. Kita bandingkan geoid gravimetrik ya terhadap geoid geometrik ya yang itu diasumsikan memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Nah, kemudian tahapan untuk pemodelannya seperti apa ya. Jadi di sini tadi yang pertama tentu saja kita harus memiliki 3 komponen dari bidang geopotensial ya, yang itu dinyatakan dalam bentuk input data ya. Input datanya yang pertama itu adalah gelombang panjang ini ya, yang itu kita dapatkan dari model geopotensial global. Salah satunya misalnya ini kita menggunakan yang EGM 2008 begitu ya. Ini adalah sebagai komponen gelombang panjangnya ya. Dan kemudian yang berikutnya kita kemudian memiliki sebagai input anomali free air ya. Itu ini sebagai gelombang
ya menengahnya, dan kemudian berikutnya adalah kita juga memiliki komponen gelombang pendeknya ya dari data SRTM begitu ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya itu adalah ya dari setiap data ya, baik itu komponen gelombang panjang maupun gelombang pendek, itu kita olah ya untuk menghasilkan untuk bisa kemudian mempersiapkan data ya yang bisa digunakan untuk melakukan remove dan berikutnya restore gitu ya. Nah, oleh karena itu maka untuk melakukan tahapan remove tadi diperlukan dari data gelombang panjang itu diperlukan ada tadi ya data anomali gaya berat global begitu ya. Itu untuk nanti tahapan remove-nya ya, dan kemudian untuk yang SRTM ini kita yang kemudian juga akan mendapatkan komponen kontribusi ya massa lokal begitu. Itu yang kemudian kita namakan sebagai koreksi medan ya. Itu dan kemudian koreksi medan ini Nah itu yang dua data yang digunakan untuk melakukan tahapan remove ya. Nah, jadi di sisi yang lain ya, untuk persiapan data semua agar bisa sekalian kita melakukan perhitungan begitu. Nah, ini untuk yang nanti tahapan restore dari EGM ini kita juga menghitung komponen undulasi dari model geopotensial globalnya gitu. Komponen undulasi dari EGM 2008 ya. Nah, kemudian untuk yang dari SRTM kita juga kemudian menghitung komponen indirect efeknya ya. Nah, dari situ maka kemudian kita selanjutnya bisa melakukan tahapan remove ya. Jadi remove di sini itu adalah dengan kemudian kita menghasilkan ya ini anomali free air dikurangi dengan ya anomali dari MGG ya, kemudian dikurangi dengan koreksi tren. Sehingga kemudian di sini kita menghasilkan tadi ya residual anomali ya atau delta ya G ya residual di situ ya. Kemudian dari delta G residual itu kita melakukan perhitungan ya, perhitungan G-weight itu ya, dan ini yang kemudian di sini ya harusnya ada perhitungan ya, ada flowchart ini ya proses gitu ya. Itu yang di sini adalah perhitungan ya. Perhitungan kotaknya harusnya kotak saja gini ya. Nah, perhitungan G-weight gitu ya. Sehingga kemudian menghasilkan di sini menghasilkan residual G-weight ya. Ini harusnya bentuknya gini ya. Ya. Residual G-weight ya. Ini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita ke tahapan selanjutnya yaitu restore tadi ya. Sama di sini ya, tahapan yang restore di sini ya. Nah, di sini yang restore itu yang kemudian ya dari residual G-weight itu kita tambahkan nilai komponen undulasi MGG atau model geopotensial global ya, dan kemudian juga kita tambahkan komponen indirect F-nya ini ya, sehingga kemudian hasil akhirnya adalah kita mendapatkan model G-weight gravimetrik ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini kayaknya pada ngantuk ya? Pada ngantuk nggak? Wah, ini tidak ada yang menjawab. Jangan-jangan saya ditinggal bicara sendiri ya? Tidak, Bu. Belum ada yang ditanyakan, Bu. Baiklah. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Bu. Sangat Ya. jelas, Bu. Itu ya. Nah, ini akan dilakukan. Kemarin sudah mencoba manual menghitung satu titik ya konsep menghitung si G-weight dan defleksi vertikal. Nanti kita akan praktek tahapannya seperti ini. Datanya juga ada 3 komponen data ya.
Ada 3 komponen data ini yang kemudian nanti kita lakukan perhitungan dengan menggunakan ada software ya, software yang free license untuk perguruan tinggi begitu untuk keperluan pendidikan. Itu yang kemudian yang kita namakan softwarenya itu adalah GraphSoft ya. Gravity Geoid software begitu ya. Dan itu dibuat oleh yang memiliki itu adalah Denmark Technical University ya. Jadi DTU. Nah, DTU itu memang sangat terkenal begitu. Mereka sangat concern ya, bidang geodesinya itu adalah sangat concern untuk membuat model-model geoid teliti begitu ya. Jadi contohnya di Denmark itu ketelitian model yang sudah mereka miliki itu adalah luar biasa ya, itu yaitu ketelitiannya 1 senti ya, 1 sentimeter. Jadi sangat teliti ya. Nah, ini tetapi juga ada beberapa ini ya, sangat telitinya itu diantaranya adalah mereka juga relatif stabil begitu ya. Jadi wilayahnya mereka relatif stabil dan dan merupakan ini ya kontinen yang sudah tua gitu ya, sudah tua. Sehingga distribusi massanya itu relatif tadi ya, perubahannya itu relatif kecil gitu ya, variasi topografinya kecil. Jadi kalau misalnya kalau di kita itu seperti contohnya di Sulawesi ya, naik turun naik bukit gunung gitu ya, bukan bukit lagi gunung gitu ya, dengan variasi yang luar biasa begitu. Nah kalau di Denmark itu wilayahnya itu relatif flat gitu ya. Jadi negara-negara Skandinavia itu ya mereka memiliki alam yang sangat datar gitu ya. Kalau dibandingkan kita ya. Jadi hanya kelihatan bukit tapi datar gitu ya. Sepanjang mata itu bisa melihat jauh gitu. Gitu. Nah di sini ya. Jadi di dalam mendefinisikan itu, maka kemudian kita perlu harus menghitung ada kontribusi komponen globnya, kemudian kita menghitung kontribusi dari topografinya ya, kemudian baru digabungkan untuk melakukan tahapan remove dan restore ya. Nah ini contohnya adalah misalnya di sini kontribusi model geopotensial global. Nah ini sekarang kita sangat mudah sekali ya mendapatkan komponen geopotensial global itu ya, ada website yang menyediakan semua model geopotensial global di seluruh dunia gitu ya. Itu ada website IC ya, ICGM Kamu dengar? ya, Biasanya nggak dengar. ICGM kayaknya sebentar ya. Nah ini ya. Game bukan nggak ada E-nya lagi ya, IC gitu ya. Jadi ini semua data. Jadi kalau kita misalnya mengeklik ya tab of models di sini ya, maka data-data terbaru dari model geopotensial global itu ada semua begitu ya. Coba koneksi internet saya itu cukup nggak ya? Oh, tahu nggak kelebihan? Something that you Ini ya. Ini terlihat nggak ya share screen saya? terlihat. Oh, berubah ya? Oh, enggak. Oh, nggak berubah ya? Oh, sebentar. Saya share screen-nya. Oke, share screen ini. Nah, ini terlihat ya? Terlihat, Bu. Ini. Jadi kalau kita klik ini, itu ya. Ini ya. Jadi kita bisa melihat di
sekarang itu ini ada yang model statik, artinya sekali didefinisikan ini yang merepresentasikan nilai bidang geopotensial, anomali geoberat rata ya. Nah, itu yang ini kita guna model statik ya. Sedangkan yang kalau temporal ini adalah yang bervariasi ya, karena kan kita mengetahui bahwa bumi kita itu kan mengalami dinamika perubahan distribusi dan redistribusi dari massa begitu ya. Karena banyak hal, karena gempa lah, karena ya kejadian-kejadian yang besar ya, gunung api lah dan lain sebagainya begitu. Atau ada juga yang itu redistribusi massa yang bersporal ya, contohnya misalnya air tanah ya, kemudian cuaca dan lain sebagainya begitu ya. Itu yang kemudian nanti direpresentasikan di model yang temporal ini. Yang temporal ini adalah dia setiap 30 hari ya. Setiap 30 hari dia kemudian alami perubahan ya. Karena apa? Karena satelitnya itu dia cycle-nya atau dia akan kembali ke titik yang sama itu adalah setiap 30 hari. Jadi mode temporalnya ini tersedia ya setiap 30 hari begitu ya. Nah, ini contohnya adalah ini adalah contohnya untuk yang terbaru ya, yang 2023 ya, ini nama dari mode geopotensial globalnya begitu. Ini tahunan pembuatannya. Degree ini itu adalah resolusi. Nanti kita diskusi 300 itu artinya apa gitu ya. Jadi ini degree itu adalah resolusinya. Ya. Kemudian di sini itu ada data, ini adalah sumber datanya ya. Berarti kalau S ini kodenya adalah dari satelit ya. Satelit namanya itu ada GOCE dan kemudian satelit yang di sini namanya GRACE ya. Dan ini referensinya. Ya, referensinya ini kalau kita klik itu kemudian kita masuk ke papernya ya. Kemudian di sini kita bisa unduh datanya ya. Ini kalau kita klik semua datanya itu kita dapatkan atau kita juga bisa di sini melakukan kalkulasi langsung gitu ya. Di sini misalnya kita langsung bisa menghitung ya. Ini misalnya tadi model yang dipilih itu apa tadi ya. Misalnya yang terbaru gitu. Ini kita bisa pilih, kemudian areanya juga kita bisa seleksi itu ya. Misalnya kita bisa caranya dengan merubah ini ya, kotakannya begitu, kita seleksi di sekitar Indonesia misalnya, seperti itu ya. Ini atau kita juga bisa tuliskan langsung di sini dan kemudian ini kita juga bisa memilih ya, memilih nilai yang akan kita cari itu apa. Apakah kita mau mencari nilai GWT atau kita mau mencari nilai ini ya, anomali gaya berat begitu, atau kita mau mencari nilai yang gangguan gaya berat, jadi banyak sekali di sini ya. Gitu, ada potensialnya, ada water column-nya ya, ini semua adalah ada gaya berat bumi ya, ada tinggi anomali tinggi ya, macam-macam di sini ada ya. Itu nanti kalau tinggal kita memilih mana misalnya gaya gravity disturbance ya. Nah, kemudian kita ingin menetapkan filtering datanya begitu. Memfilter datanya ini kalau misalnya ada spike, ada error apa gitu. Nah, itu yang kemudian kita bisa pilih ya. Ini ada half respon, ada half transfer, ada 6 sigma ya. Kemudian di sini jika tidak dilakukan filtering ya, baru kemudian kita start komputasi di sini ya. Dan nanti kemudian kita akan mendapatkan datanya begitu ya. Data model global dari ini ya. AI UB CHEM 01S gitu ya. Kita dapat datanya. Ya, nah itu yang datanya kira-kira yang kayak gini lah bentuknya. Kalau kita ngedownload seluruh permukaan bumi dan kemudian kita plot, nah bentuknya akan menjadi seperti ini, begitu. Itu, nah ini kemudian kalau kita lihat juga banyak ya. Ini ada yang, nah ini semakin besar angka degree-nya itu adalah semakin tinggi resolusinya, begitu ya. Semakin tinggi resolusinya. Gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada juga temporal ya.
temporal, ini ada setiap bulan ya, monthly-nya. Kita bisa ngelihat bagaimana perubahan setiap bulannya gitu ya. Ini misalnya temporal model ya. Kalau temporal model untuk mungkin ini ya. Ya, ini internetnya kurang kurang. Nanti bisa dilihat ya. Perubahannya ini harusnya terlihat. Weight oscillation. Ya, ini bermacam-macam gitu ya. Bisa kemudian dilihatkan nanti akan kelihatan bagaimana kemudian ininya ya, variasi perubahannya setiap bulannya begitu ya. Nah, ini ada banyak nanti bisa dicek begitu ya. Itu kemudian kembali ke sini ya. Jadi ini nanti itu adalah untuk kita mendapatkan komponen gelombang panjangnya ya. Itu dan kemudian untuk yang Graphisoft sendiri adalah kita bisa untuk tadi ya setelah kita ngunduh datanya, kemudian kita akan mengolah atau meng-grid datanya itu ya. Nah, ini kita kemudian bisa dengan menggunakan ini ya, GeoGrid ya. Atau kita juga bisa menghitung dengan GeoEGM gitu ya. Jadi melakukan evaluasi untuk model geopotensial global tadi. Ini tampilan dari softwarenya namanya Graphisoft itu. Dan kita kemudian bisa memilih ya berbagai menu di sini. Ini misalnya untuk penghitungan koreksi medan, trend correction ini ya. Kemudian juga untuk menghitung ini yang menyelesaikan integral Stokes atau dengan menggunakan ini penyelesaian Stokes tapi dengan menggunakan tadi ya hitung perataan namanya hitung perataan kolokasi gitu ya atau juga bisa dengan kita interpolasi nilai G ya grid interpolation ya itu kita bisa lakukan ya atau kita juga bisa misalnya ini yang 2 dimensi itu tadi ya kalau kita akan menghitung penyelesaikan Stokes dengan menggunakan yang Fourier ini ya Fourier sih 2D dimension FFT gitu ya gitu. Dan banyak lagi ini untuk pengolahan data kita tinggal memilih dan kemudian nanti memasukkan data-data inputnya dan setting parameter yang perlukan ya. Nah ini misalnya contohnya bagaimana kita melakukan perhitungan model GeoWeight ya. Tadi kita sudah mengunduh datanya, ya data kita simpan dan di sini ya misalnya kita simpan di ini ya ada data /EGM 2008 misalnya tadi kita seleksi. Kemudian kita juga bisa menentukan di sini format datanya seperti apa. Nanti kita cek format datanya adalah biasanya kayak gini nih ya. Jadi pada saat kita unduh ini datanya itu kayak gini. Ya. Ini artinya ini adalah urutan barisnya adalah nilai degree-nya gitu ya. Tadi resolusinya. Kalau dia sampai 2000 berapa tuh berarti ini berkali-kali sampai ya pengulang ya sampai dengan 2190 ya. Dan ini adalah nilai-nilai koefisien ya elemen dari model geopotensial global begitu dan adalah nilai ketelitiannya ya. Dan kemudian kalau kita sudah grid ya dari nilai koefisiennya ini yang kita unduh itu adalah nilai koefisiennya dan kemudian kita hitung dengan menggunakan yang ini ya GeoEGM ini ya itu dan kemudian kita akan mendapatkan nilai model geopotensial global dalam
bentuk grid begitu. Tapi gridnya formatnya adalah seperti ini ya. Ini artinya bahwa ini ada apa? Lintangnya. Jadi dari -9 area itu sampai dengan 0,5, kemudian busurnya itu 105 sampai 115 ya. Dan kemudian intervalnya tuh ini ya 0,025 derajat gitu ya. Dan ini adalah isi datanya ya dalam bentuk ya dengan interval ini ya. Itu dan kemudian nah tadi dari sini kita sudah kemudian mendapatkan nilai komponen geopotensial globalnya ya. Yang tadi ya komponen ini kita dapatkan begitu. Nah, berikutnya adalah kita menghitung komponen gelombang pendeknya gitu ya. Nah, komponen gelombang pendeknya ini kita juga menghitung dengan menggunakan Graph-Soft gitu ya. Di mana distribusi massa yang kemarin ya mungkin dengan Pak Cecep sudah didiskusikan ya bagaimana kemudian kita menghitung kontribusi ya dari massa atau data ya terhadap titik pengukuran begitu ya. Di dalam perhitungan untuk Buger lengkap itu ya, nah itu sudah ada bagaimana kita menghitung trend correction begitu ya. Terdapat banyak sekali metode untuk perhitungan trend correction ya. Nah, di antaranya di sini misalnya ada dengan selain yang terdapat beberapa metode begitu yang di antaranya adalah di sini ada yang menggunakan metode yang populer ya metode topografi begitu. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menggunakan metode yang isostatik ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah dengan menggunakan yang metode residual trend model begitu ya. Atau biasa dinamakan RTM. Nah, ini yang residual trend model inilah yang biasa kemudian banyak digunakan begitu ya. Karena di sini kemudian kita menggunakan perhitungan yang lebih simpel begitu, tetapi kemudian menghasilkan nilai koreksi medan yang cukup valid ya, sehingga bisa kita gunakan untuk kebutuhan menghitung geowit ini ya. Nah, ini konsep dari koreksi medan itu ya. Nah, ini prinsipnya dengan menggunakan tadi besarnya koreksi medan untuk RTM atau residual trend model ini juga prinsipnya hampir sama ya. Jadi kita kemudian menghitung bagaimana pengaruh ya. Ini ada massa yang minus, ini ada massa yang plus gitu ya. Ini ada massa yang minus, ini terhadap ini ya lempeng Buger kemarin gitu ya. Kalau itu di kemarin yang gunakannya ada seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita bisa menghitung ya komponen kontribusinya. Ini untuk menghitung komponen kontribusinya, ini yang persamaan ini itu adalah hanya kita menggunakan satu sisi saja ya. Ini hampir sama kalau kita menghitung kemarin ya secara konvensional ya. Nah, itu ya kita bisa kemudian definisikan seperti itu ya. Jadi persamaan ini itu hanya untuk merepresentasikan satu wilayah saja ya. Nah, agar titik P ini itu kemudian ditetapkan nilai koreksi medannya berapa itu dipengaruhi oleh distribusi massa yang ada di sekitarnya ini ya. Nah, karena itu kita kemudian sama seperti kemarin ya kita menghitung kemudian satu persatu area ya yang ada di sekitar titik pengukuran untuk ya. Itu dan kemudian itu adalah untuk komponen kontribusi anomali gaya beratnya ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kontribusi gaya terhadap nilai geoidnya ya. Oleh karena itu maka kemudian ini biasa dinamakan sebagai efek tidak langsung atau indirect effect ya. Di mana efek tidak langsung itu di sini nilainya itu adalah sebagai besarnya beda delta potensial dibagi dengan nilai gaya berat normal gitu ya. Ini yang indirect effect tuh kira-kira seperti ini ya. Jadi ini karena ada efek perubahan di sini yang besarnya
ini ya, variasi topografi yang besarnya ini adalah kemudian sebagai indirect effect-nya, begitu ya. Itu dan kemudian di sini untuk perhitungan dari koreksi medan ini juga kemudian kita menggunakan yang software ya. Dalam hal ini kita kemudian melakukan ada grading terlebih dahulu ya, dan kemudian nanti kita lakukan perhitungannya. Saya kira untuk detail software-nya ini nanti Mas dan Mbak asisten akan menjelaskan ya dan membantu mendampingi untuk melakukan pengolahan data. Ya. Ini untuk yang hitungan koreksi medannya dan kemudian ini adalah gambaran ya hasil perhitungan remove tadi ya. Jadi ini adalah ya tahapan awal begitu ya. Jadi kita memiliki ini adalah nilai anomali ya gaya berat ya free air ini FA begitu kita dapat di sini. Kemudian sesudah itu di sini kita kurangi ya. Kita kurangi dengan nilai ini delta ya atau kontribusi dari topografi ya atau komponen gelombang pendek gitu ya. Dan kemudian berikutnya ini dikurangi dengan delta G gitu ya, globe model. Sehingga kemudian mendapatkan di sini ya ini adalah nilai residual anomali gaya berat. Yang tadinya polanya seperti ini, nah ini yang kemudian berikutnya hanya mengandung komponen gelombang tengah saja ya. Itu ya dan kemudian berikutnya nah ini proses pengurangan penambahan dan seterusnya ini juga bisa dilakukan secara langsung dengan menggunakan GCOM yang ada di Graphisoft ya. Nah berikutnya adalah melakukan perhitungan untuk residual geoid-nya. Nah, ini menggunakan misalnya contohnya menggunakan Fourier ya 2 dimensi FFT 2 dimensi ya, di mana di sini kita menyelesaikan ya persamaan Stokes di sini dalam domain frekuensi ya sehingga kemudian kita menghasilkan residual geoid ya karena inputnya adalah residual gaya berat maka hasilnya di sini adalah residual geoid ya. Nah kemudian untuk perhitungan residual geoid ini juga menggunakan yang Graphisoft nama subprogramnya itu adalah SV4 ya yang dimana nanti kemudian kita bisa melakukan testing data parameter ya terkait dengan perhitungan geoid dengan menggunakan 2D FFT ya. Kemudian hasilnya ya ini kita mendapatkan ya. Jadi yang pertama ini kita mendapatkan tadi ya dari hasil perhitungan kita kemudian di sini mendapatkan yang residual geoid ya. Jadi di sini residual geoid begitu ya masih cenderung ya terkait dengan kemudian komponen gelombang regional gitu ya. Jadi distribusi merepresentasikan distribusi massa regional ya. Nah, sesudah itu kita tambahkan gelombang panjangnya yang kita dapatkan dari tadi ya, dari ICGEM. Ditambahkan sehingga hasilnya seperti ya. Jadi kita lihat di sini yang yang regional itu nilainya ya nilainya itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu besar gitu ya. Jadi perubahannya ini sangat kecil ya. Ini dalam meter ya, 0,02 gitu. Jadi hanya 2 cm berapa gitu ya. Gitu, sangat kecil perubahannya ya. Ini dalam satuan meter. Jadi plus minus berarti perubahannya ya sangat kecil. Nah, berikutnya kemudian ditambahkan dengan komponen gelombang panjang. Gelombang panjang ini komponennya adalah komponen besar karena komponen rata bumi yang keseluruhannya gitu ya. Yang kemudian dia berkisar antara ini ya 24 sampai dengan 29 meter ya. Padahal di sini yang komponen regionalnya itu hanya sangat kecil ya 0,1. Jadi hanya berapa ini 6 sentian ya perubahannya gitu ya di wilayah tersebut begitu. Berikutnya kemudian kita tambahkan ini komponen yang gelombang
pendeknya ya. Nah, ini terlihat Depan meskipun flashback, Mas. secara umum polanya itu adalah tetap sama ya, karena pengaruh dari gelombang panjang itu sangat signifikan, sangat besar begitu ya. Tetapi kita lihat kalau secara pendetilan ya misalnya di wilayah ya, misalnya di wilayah ini ya, di wilayah ini nih, di wilayah ini ya, di sini, kemudian kita lihat juga di sini ya. Ini dengan wilayah ini itu kita lihat kalau di sini itu sudah kemudian ada tambahan komponen ini ya. Itu sehingga kemudian di sini nilainya mengalami perubahan ya. Jadi ada pendetilan ya dengan kita kemudian menambahkan komponen gelombang pendeknya gitu ya. Nah, ini kemudian kita juga menggunakan Graph ya. Nah, sehingga hasilnya itu adalah ini sama ya tadi ini contoh kami tahun berapa ya melakukan kegiatan ya bersama dengan Pertamina begitu. Pertamina itu memerlukan data geowit untuk wilayah kerjanya, WK-nya Pertamina ya. Ini ada di Pondok Tengah dan ya ini di Pondok Tengah ya. Itu ya kalau yang satu itu tadi di ini di apa? Di arah Jawa Timur begitu ya. Nah, ini di Pondok Tengah ini juga sama ya. Kasusnya adalah untuk tahapan restore. Jadi ini adalah komponen residual geowitnya ya. Kemudian sesudah itu ditambahkan dengan komponen gelombang panjangnya, terlihat perubahannya sangat signifikan ya, besar begitu. Nah, kemudian baru berikutnya kita tambahkan komponen gelombang pendeknya. Dan ini terlihat perubahannya hanya kecil ya di wilayah ini saja ya, yang mengalami perubahan. Secara umum di wilayah yang lainnya itu tidak terlalu mengalami perubahan karena kemungkinan bahwa yang wilayah yang bervariasi secara topografi itu ada di bawah, di bagian bawah ini selatan ya. Gitu. Kemudian bagaimana validasinya? Nah, setelah ini artinya kita sudah sekarang ini kita sudah menghasilkan geowit ya. Ini sudah kita menghasilkan geowit di sini ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana memvalidasinya ya. Nah, validasinya itu adalah kita bisa secara absolut ya dengan menggunakan validasinya itu adalah dengan menggunakan GPS atau GNSS leveling ya atau geometrik ya. Karena kita mengetahui bahwa tadi kita bisa mendefinisikan geometrik dengan menggunakan data cosite ya pada titik yang sama dilakukan pengukuran GNSS dan leveling ya. Di mana data GNSS leveling itu merupakan geowit yang teliti ya karena ketelitian pengukurannya itu ketelitian pendefinisian itu hanya tergantung kepada ketelitian pengukuran begitu ya. Oleh karena itu maka geowit gravimetrik itu kita validasi nilainya ya secara absolut dengan menggunakan ketelitian absolut ya atau akurasi berarti ya dengan menggunakan GNSS leveling ya. Kemudian untuk melakukan validasinya kita bisa melakukan dua metode begitu yaitu secara absolut di sini secara absolut dan kemudian juga secara relatif ya. Jadi secara absolut itu adalah perbandingan antara geowit gravimetrik dengan langsung data yang diperoleh dari hasil pengukuran GNSS dengan leveling gitu ya. Kemudian kalau yang relatif ini adalah ya kita kemudian mendapatkan dengan menggunakan perambatan kesalahan atau kita juga dengan kemudian membandingkan bukan nilai n ya yang diperbandingkan ini n graf ya itu sama dengan n geo ya. Ini yang itu dilakukan di sini ya secara absolut. Nah, kalau secara relatif kita bisa kemudian membandingkan delta N. Ya, delta N dari graf ya. Ini dengan delta N dari geo begitu ya. Ya, apakah sama atau tidak begitu ya. Nah, ini yang tadi ya yang secara absolut ini jadi di titik yang sama kita mendefinisikan kita memiliki data ini ya dari GNSS, kita juga memiliki ini dari
ortometrik ya dari leveling sehingga kita mendapatkan nilai geoweight geometrik dan kemudian pada titik yang sama di titik P dengan nilai koordinat titik P, kita kemudian melakukan interpolasi ya dari geoweight yang kita dapatkan dari ini ya. Jika diketahui misalnya titiknya di sini ya, dilakukan interpolasi dan kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai geoweight gravimetrik pada titik tersebut yang itu adalah titik juga dilakukan pengukuran geoweight geometrik ya, sehingga kita bisa membandingkan antara geoweight gravimetrik terhadap geoweight geometrik gitu ya. Itu adalah secara absolut atau kita secara relatif ya, yang kita perbandingkan itu adalah delta N-nya. Jadi bukan N-nya di sini tetapi beda undulasinya. Jadi ini ada dua titik A dengan B begitu. A juga memiliki nilai undulasi ya, di B juga memiliki nilai undulasi dan kemudian kita memiliki delta N ya atau beda undulasi ya antara titik A dan titik B yang itu diperoleh dari hasil pengukuran atau kita bisa mendapatkan delta N geometrik di situ ya. Nah, kemudian di titik yang sama kita juga melakukan interpolasi ya di titik A dan titik B ya. Jadi di sini misalnya ini titik A ya, di sini A ya, kemudian berikutnya di sini titik B ya, dan kemudian kita lakukan interpolasi ya. Kita dapatkan di sini namanya delta N gravimetrik ya. Jadi di sini kita dapatkan ada delta N geometrik ya. Kemudian kita juga di situ bisa mendapatkan delta N yang graf ya, yang gravimetrik. Gitu. Sehingga kemudian kita bisa membandingkan ya. Di sini kita membandingkan secara absolut titiknya dengan titik. Kalau ini yang kemudian kita bandingkan adalah beda undulasi atau beda jarak begitu ya. Dan ini kita digunakan untuk memvalidasi ketelitian secara absolut. Ini adalah digunakan untuk memvalidasi konsistensi ya seiring dengan perubahan topografi dan jarak. Ya. Ini beberapa nilai yang sudah kita lakukan. Ini contohnya misalnya di Pulau Jawa begitu ya. Ini di ketelitiannya nilai RMS-nya plus minusnya itu adalah sekitar 0,38 begitu ya. Jadi perbedaan antara geoweight gravimetrik terhadap geoweight geometrik. Dan di sini juga kita bisa melihat ya ini plus minus itu. Jadi kalau kita lihat di sini ada kecenderungan nilainya itu yang konsisten atau ini ya sistematik begitu ya, bukan random. Nah itu yang kemudian ada pola-pola sistematik begitu ya di sini misalnya. Ini yang ini dia di sini adalah negatif begitu ya. Ini di wilayah ini negatif, ini positif gitu ya. Ini juga positif di wilayah ini negatif. Nah ini kemungkinan hal tersebut karena ada satu sistem atau sistematik yang sebenarnya harus diperbaiki, harus direvisi terlebih dahulu ya. Ada kesalahan sistematik gitu ya. Itu kemungkinan adalah di sini disebabkan karena karena perbedaan ini ya, perbedaan stasiun pasut ya pada saat mendefinisikan titik atau pada saat pengukuran leveling ya. Karena pengukuran leveling itu kan sangat tergantung dari titik pasutnya ya. Jadi kemungkinan ini adalah dia menggunakan satu titik pasut sebagai bidang referensinya dan itu berbeda dengan titik-titik yang lainnya. Itu yang bukan salah satu ya di kita itu permasalahan di bidang tinggi itu adalah tadi adanya datum-datum lokal atau datum-datum pasut ya yang itu kemudian tidak saling terkoneksi ya. Itu di Jawa dan kemudian di Sumatera kita juga lakukan ya. Berikutnya ini kita akan mendiskusikan secara detail bagaimana tahapannya nanti dengan Mas dan Mbak asisten ya untuk tahapan-tahapannya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Ada yang ditanyakan? Nah, baik. Ini kalau tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Yang satu itu sangat paham, ya. Yang lain itu adalah tidak paham, ya, atau tidak paham sekali gitu. Sehingga kemudian apa yang ditanyakan itu apa ya? Baik, itu yang mudah-mudahan masuk ke klasifikasi yang satu ya sangat paham. Sehingga tidak ada lagi yang perlu ditanyakan gitu, ya. Baik, sementara ini karena ini juga sudah hampir kita 1,5 jam ya, tidak terasa. Saya kira saya cukupkan untuk diskusi kita malam ini dan nanti akan ditindaklanjuti dengan penyampaian untuk cara pengolahan datanya ya sebagai praktikum. Jadi yang di geodesi fisis ini itu ada SKS juga yang praktikum tapi pengolahan data begitu ya. Yang itu kemudian kita gabungkan ya dengan teori begitu. Saya kira itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu, sehat selalu Ibu. Sehat selalu. Cuci tangan, Bu.